jazakumullahu anna khairan kepada Ustaz Ahmad Syahiku dan rombongan atas perkenanannya hadir di Masjid Jogokarian dan di Yogyakarta pada umumnya. Ini satu tradisi yang baik untuk melakukan silaturahim, silatul ukhuwah dengan berbagai elemen kebangsaan. Dan Jogja ini meskipun provinsi yang kecil, tapi sejak dulu menjadi daerah modal bagi Republik Indonesia, dengan situasi di mana kesediaan Ngarso Dalem untuk bergabung dengan Republik Indonesia di awal itu suatu hal yang sangat berani, suatu hal yang sangat berani ambil resiko. Karena ya pada masa itu kalau dihitung-hitung, siapa sih yang berani menjamin bahwa Indonesia itu akan eksis dan tidak kalah oleh pemenang Perang Dunia Kedua yang sudah membawa armada besarnya untuk menuju ke Nusantara. Dalam keadaan Jepang kalah perang, tetapi bukan hanya Belanda, sekutu pemenang perang sudah siap mengambil alih Indonesia. Jadi itu sebuah pertaruhan yang luar biasa. Kalau saya kemudian mengobrol dengan beberapa pengageng di keraton itu, dari sisi internal sendiri, HB9 itu oleh paman-pamannya dicultak, oleh paman-pamannya kemudian sangat dimarahi pada saat itu. Apa yang sedang dilakukan ini, gitu ya? Apa yang sedang dilakukan dengan memilih bergabung dengan Indonesia dan kemudian bahkan memberikan segalanya dari 1946 sampai 1950 APBN itu ya uangnya Sultan, gitu. Dari wawancara di Tahta Untuk Rakyat itu beliau ditanya kira-kira selama di Yogyakarta berapa yang disumbangkan keraton untuk pemerintah Republik Indonesia. Ya gimana, ingat, ngambilnya saja nyakup pakai tangan, gitu. Ngambilnya nyakup pakai tangan, dan uang terakhir yang diberikan Sultan adalah sebuah cek bernilai 6,5 juta gulden yang diserahkan di Bangka. Jadi kalau diberikan kepada Republik Indonesia itu bukan cuma yang 6,5, yang 6,5 ini yang terakhir. Karena beliau mengatakan, lanjutkanlah pemerintahan ini Jakarta, karena Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, jadi pada saat agresi militer Belanda kedua, Kolonel Van Langen itu diperintahkan untuk berulang kali oleh Van Mock untuk melobi Sultan. Jadi karena agresi militer Belanda kedua itu dulu covernya yang publikasikan oleh Belanda adalah menyelamatkan Sultan dari ekstremis Republik. Jadi Belanda itu ketika menyerang Yogyakarta itu alasannya adalah menyelamatkan Sultan dari ekstremis Republik. Tidak diduga Sultan sikapnya seperti itu, justru anti Belanda dan membela habis-habisan Republik. Sehingga lobby Van Mock itu pertama menawarkan mengembalikan wilayah Kesultanan Yogyakarta sampai semasa Hamengkubuwono I. Itu berarti separuh dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beliau cuma tersenyum sinis. Hari berikutnya tawaran dinaikkan, mengembalikan wilayah untuk HB9 seluas wilayah Sultan Agung, seluruh Jawa dan Madura kecuali Banten dan Batavia, ditambah Jambi, Palembang, Banjar, dan Sukadana. Beliau juga cuma tersenyum sinis. Maka sampai kemudian Van Mock heran, Sultan ini maunya apa? Dan kemudian beliau dengan bersikukuh tetap membela Republik sampai akhir. Bahkan ketika Van Langen mau menggeledah keraton karena beberapa gerilyawan itu bersembunyi di keraton, beliau berjalan kaki menghadang tank-tanknya Van Langen. Kalau Anda ingin memasuki keraton, langkahi dulu mayat saya. Beliau bicara dalam bahasa Belanda yang sangat fasih, karena memang ya paman-pamannya yang nggak suka sama beliau menjuluki beliau anak lontong, gitu ya. Karena sejak kecil ikut keluarga Belanda. Nah, tentu ini adalah sebuah hal yang sangat menjadi teladan bagi kita semua. Kalau PKS berkenan belajar tentang Jogja dan sejarahnya, bagaimana dia menjadi daerah modal. Karena pada saat perjanjian Renville, wilayah yang diakui dari negara Indonesia ini hanya Yogyakarta dan sekitarnya, ditambah beberapa wilayah di Sumatera. Jadi kemarin makanya kita menyampaikan kalau ada orang yang tidak setuju dengan perjuangan bersenjata bangsa Palestina dan hanya setuju dengan perjuangan diplomasi, dia tidak berkaca pada sejarah Indonesia. Kalau kita cuma diplomasi, itu wilayah kita kecil dan semakin mengecil. Perjanjian Linggajati kita Jawa dan sebagian Sumatera.
Perjanjian Renville kita mengecil dari Yogyakarta dan sekitarnya dan sebagian Sumatera. Kalau tidak ada gerakan ya perjuangan bersenjata yang kemudian dikenal dengan Jalan Soekarno dan Jalan Sudirman, jalan diplomasi dan jalan perjuangan bersenjata, tentu ini menjadi sesuatu yang ya kita bertaji di perundingan Rum Royen, kita bertaji di konferensi meja bundar, itu karena ada Sudirman bergerilya, karena ada serangan umum 1 Maret yang digagas Sultan dan Pak Harto, karena ada berbagai perlawanan ya rakyat Indonesia di berbagai daerah melawan datangnya pasukan Belanda dan Sekutu Nusantara. Jadi kekuatan itu penting untuk menjadi backup dari ya senyum semanis apapun. Dalam diplomasi, kalimat selembut apapun, dia akan menjadi powerful kalau di belakangnya ada jalan untuk membangun perjuangan yang berkekuatan.